Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, analisis keputusan, kami ingin mempresentasikan hasil jurnal kami. Di sini kami mengangkat judul Implementasi Analytical Hierarchy Process dalam pemilihan instrumen pembayaran pada kalangan mahasiswa dengan objek uang tunai, GoPay, dan OVO. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama ialah Sang Haji Agung Wicaksono, kedua adalah Muhammad Dafa Haikal, dan saya sendiri adalah Kofifa Damayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dari masa ke masa mengalami kemajuan yang kian pesat. Secara tidak langsung, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap perubahan di bidang ekonomi, seperti adanya perubahan dalam metode pembayaran. Awal mula metode pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai. Setelah itu, metode pembayaran dipermudah melalui kartu, di mana kartu tersebut berupa kartu debit maupun kartu kredit yang diterbitkan oleh bank baik negeri maupun swasta. Kini, metode pembayaran mengalami revolusi, di mana terdapat suatu metode pembayaran yang dikeluarkan dan dikembangkan oleh berbagai perusahaan startup di Indonesia. Metode pembayaran tersebut dikenal dengan electronic wallet atau yang dikenal dengan e-wallet. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Rapid mengungkapkan data bahwa jumlah penggunaan layanan pembayaran melalui smartphone mengalami peningkatan dari 38% pada tahun 2018 menjadi 47% pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih terdapat 53% yang tidak menggunakan layanan digital atau masih menggunakan uang tunai sebagai instrumen pembayaran utamanya. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Andriawan, dapat diketahui bahwa alasan masyarakat masih enggan menggunakan pembayaran digital itu disebabkan karena pola pikir masyarakat mengenai privasi yang sangat rendah yang dimiliki oleh wallet, tingkat keborosan, keamanan, dan kerumitan dari penggunaan layanan digital tersebut. Riset lainnya yang dilakukan oleh Ipsos memaparkan data bahwa 68% pengguna e-wallet berasal dari generasi muda yang umumnya dimiliki oleh kalangan mahasiswa. Program Studi Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, yaitu sebanyak 700 mahasiswa. Berdasarkan banyaknya mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang berpotensi menjadi pengguna aktif layanan digital e-wallet. Namun kenyataannya tidak semua mahasiswa memiliki minat untuk menggunakan layanan keuangan digital seperti e-wallet. Sehingga mahasiswa masih tetap menggunakan uang tunai sebagai instrumen pembayaran utamanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian kami menggunakan 3 jenis. Yang pertama adalah studi literatur dan observasi. Tahapan ini digunakan untuk menentukan alternatif dan kriteria apa saja yang akan digunakan pada studi kasus ini. Yang kedua adalah melakukan pengambilan data. Pada tahap ini, kami melakukan penyebaran kuesioner kepada 62 responden yang sudah memiliki kriteria persyaratan yang harus disetujui. Yang pertama seperti pernah melakukan transaksi keuangan menggunakan uang tunai, OVO, GoPay. Yang kedua adalah mahasiswa teknik industri UAD. Yang ketiga adalah pengolahan data. Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan metode AHP untuk mengetahui bobot setiap alternatif dengan menggunakan software Excel. Berikut adalah alternatif dan kriteria yang digunakan pada studi kasus ini. Yang pertama alternatif. Terdapat 3 alternatif yang digunakan. Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah GoPay, dan yang ketiga adalah OVO. Untuk jenis kriteria, kami memilih 4 jenis kriteria. Yang pertama adalah promo, keamanan, benefit, serta yang terakhir adalah kemudahan. Berdasarkan tujuan, kriteria, dan alternatif yang telah ditetapkan melalui hasil observasi dan studi literatur yang dilakukan, disusunlah sebuah hierarki keputusan yang dapat dilihat pada gambar 1 seperti berikut. Nah, penyusunan kuesioner itu dilakukan setelah disusunnya hierarki keputusan. Kuesioner tersebut dipergunakan untuk mengetahui nilai bobot masing-masing dari kriteria dan alternatif melalui perbandingan berpasangan. Selanjutnya, diolah menggunakan rata-rata geometrik. Hasil perhitungan tersebut disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan. Setelah dilakukan proses perhitungan, selanjutnya diolah menggunakan metode normalisasi bobot. Setelah itu, ditetapkan persentase bobot antar kriteria, di mana didapatkan bobot paling tinggi didapatkan oleh tingkat keamanan atau alternatif keamanan. Untuk penentuan bobot efektif, berikut merupakan bobot kriteria lokal yang dihasilkan. Kriteria lokal tersebut
diketahui bahwa alternatif OVO merupakan bobot alternatif dari keempat kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria global dinyatakan dengan hasil sebagai OVO sebagai alternatif terbesarnya dengan persentasi sebesar 35%, diikuti oleh GoPay sebesar 33%, lalu uang tunai sebesar 32%. Setelah itu, dilakukan perhitungan konsistensi rasio atau CR untuk melihat nilai error atau inkonsistensi dari matriks perbandingan berpasangan yang telah dilakukan. Dari CR yang telah diperhitungkan atau yang telah dihitung, didapatkan nilai CR sebesar 0,013, 0,012, 0,008, 0,00, dan 0,002. Nilai CR tersebut nilainya kurang dari 10% atau kurang dari 0,1. Sehingga nilai dari setiap matriks kriteria berpasangan sudah dinyatakan sebagai konsisten atau bisa mewakili untuk pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan bobot kriteria global dapat diketahui bahwa keputusan pemilihan instrumen yang memiliki bobot kriteria paling besar itu adalah OVO. Hal tersebut sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Rapid, Asia Pacific E-commerce, dan Payment Guide pada April 2020. Pada penelitian tersebut, e-wallet jenis OVO berada pada peringkat pertama sebagai alat pembayaran yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.